Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Eka Putra sebagai mahasiswa jurusan S1 Sistem Informasi dengan NIM 230101011128 dari Universitas Berasia. Di sini saya ingin menjelaskan tentang Pancasila sebagai pandangan hidup untuk sebagai materi UAS di tahun ini. Nah, di sini saya akan jelaskan tentang Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Ini Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang dirumuskan dan disepakati oleh para pendiri bangsa terdahulunya ya. Nah, nilai-nilai luhur Pancasila ini menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, untuk latar belakang Pancasila itu sendiri itu pertama ada yang namanya sejarah perjuangan. Pancasila lahir dari sejarah panjang perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut masa kemerdekaan. Nah, nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila telah menjadi landasan dalam meraih kemerdekaan tersebut. Yang kedua adalah perbedaan dan keanekaragaman. Bangsa Indonesia memiliki beragam suku, agama, budaya, dan bahasa. Pancasila ini yang menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam keberagaman tersebut. Yang ketiga itu adalah pemikiran para pendiri bangsa. Pancasila dirumuskan oleh para tokoh bangsa yang memiliki pemikiran dan wawasan luas yang mendasari terciptanya falsafah bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya itu ada di nilai-nilai yang terkandung di Pancasila tersebut itu apa aja sih? Yang pertama di sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang dimana kita harus menghormati dan menghargai agama dan kepercayaan masing-masing dan membutuhkan toleransi yang sangat besar di antar umat beragama. Contohnya itu ya, untuk zaman sekarang saya rasa untuk nilai-nilai yang terkandung Pancasila ini sudah sedikit memudar karena adanya agama tertentu yang didominasi atau dimayoritasi oleh agama lain seperti itu ya. Misalnya agama A itu mayoritasnya agama I. Nah, di satu daerah tersebut agama I ini mendominasi. Jadi kalau ada agama masuk, agama lain selain agama I tersebut, mereka akan melakukan protes besar-besaran. Yang dimana agama lain ini tidak boleh masuk di kawasan mereka karena sangat bertentangan dengan agama I ini tersebut. Nah, itulah menurut saya sudah memudarnya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Padahal kita sendiri, leluhur kita sendiri atau para pahlawan ini merumuskan ini agar kita bisa namanya bertoleransi antar beragama ya. Yang kedua itu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini mereka mengingatkan kita untuk menghormati harkat dan martabat manusia, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Nah, selanjutnya adalah untuk di persatuan Indonesia, yang dimana kita harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, atau untuk bahasa kerennya meminimalisir perpecahan. Nah, kan pada saat sekarang tuh banyak isu-isu yang terjadi ya, apalagi di daerah timur sana, banyak OKB yang ingin melepaskan diri dari Indonesia. Tapi kita tidak ingin terjadi itu, karena dari pendahulu kita ataupun dari pemimpin-pemimpin terdahulu kita atau para pejuang, para pahlawan tidak menginginkan itu, karena Indonesia ini harus bersatu dari Sabang sampai Merauke, tidak adanya perpecahan. Selanjutnya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Nah, ini menjunjung tinggi nilai demokrasi dengan musyawarah, mufakat dalam mengambil keputusan, ataupun kalau untuk zaman sekarang ada namanya pilpres ya. Nah, di sini pemilihan presiden dilakukan secara demokrasi, tapi banyak isu-isu yang terjadi saat ini. Tapi ya sudahlah, tapi dimanapun sebagai anak muda, sebagai anak bangsa, kita harus tetap menjunjung menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Selanjutnya yang terakhir adalah di kemanusiaan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini untuk menciptakan keadilan sosial dengan menjamin kesejahteraan dan pemerataan bagi seluruh rakyat Indonesia, baik itu dalam perlindungan hukum ataupun yang lain-lain ya. Jadi tidak ada pembedaan, mau si A, si B, si C harus sesuai dengan hukum. Nah, selanjutnya itu ada di implementasi Pancasila dalam kehidupan. Nah, kehidupan kita ini kan sangat beragam ya, baik itu dari keluarga, masyarakat, bangsa dan negara ataupun secara global. Nah, kalau untuk secara keluarga sendiri itu kita harus bisa menghormati yang namanya orang tua kita sendiri, menjaga silaturahmi, mendidik anak ataupun sudah punya anak, dan dengan nilai-nilai Pancasila tersebut agar tidak keluar jalur ya, seperti itu ya. Yang kedua ada di masyarakat.
Ini menjalin hubungan antar sesama masyarakat, warga dengan saling tolong-menolong dan menciptakan lingkungan yang damai dan nyaman. Nah, jadi sebagai penduduk, nah di sini makanya sudah dibentuk yang namanya RT ataupun RW ataupun rukun tetangga ataupun untuk rukun warga yang mengatur untuk kenyamanan tersebut. Nah, selanjutnya ada di bangsa dan negara. Nah, patuh pada hukum, berpartisipasi dalam pembangunan dan menjaga kedaulatan. Nah, di sini maksudnya adalah semua rakyat Indonesia itu harus patuh terhadap hukum, yang dimana apabila kita melanggar hukum akan mendapatkan uh, balasan yang setimpal sesuai dengan undang-undang dan hukum yang berlaku. Ini terjadi pada semua individu yang ada di Indonesia, seperti itu. Nah, yang terakhir untuk adalah diglobalisasi ataupun secara general, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan perdamaian serta menjunjung tinggi keadilan internasional. Nah, Indonesia sudah berkontribusi ya di dalam PBB, yang dimana suara Indonesia ini bisa sangat berpengaruh terhadap suatu konflik yang terjadi, seperti itu ya. Nah, selanjutnya adalah apa sih tantangan dalam menerapkan Pancasila di zaman modern ini? Yang pertama adalah di individualisme. Di sini dapat saya informasikan kenapa? Karena meningkatnya individualisme ini dapat menyebabkan rasa egoisme yang tinggi, kurangnya rasa peduli terhadap sesama, dan sulitnya untuk bersatu. Nah, makanya kalau untuk zaman Gen Z, zaman sekarang banyak yang sangat individualis ya, tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya. Jadi menurut saya ini merupakan salah satu tantangan yang dimana kita harus selalu menerapkan yang namanya nilai-nilai Pancasila tersebut ya. Yang kedua adalah perkembangan informasi dan teknologi. Nah, perkembangan informasi dan teknologi ini yang pesat, yang mengakibatkan ini penyebaran informasi ini bisa sangat cepat ya, dan hoax-hoax ada di mana-mana, ataupun ujaran kebencian, bullying. Maka dari itu di sini kita harus selalu menetapkan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila tersebut ya. Nah, yang selanjutnya adalah deglobalisasi, di mana globalisasi ini dapat membawa pengaruh budaya asing yang tidak cocok dengan budaya Indonesia ataupun yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, sehingga bisa menimbulkan ancaman terhadap identitas nasional kita. Contohnya itu yang lagi viral adalah kebaya Korea katanya. Nah, di sini menurut saya kita harus bentengi nilai-nilai Pancasila yang sudah kita tanam dalam diri kita sejak kecil, yang dimana kita harus menfilter budaya asing yang masuk ataupun tidak membawa budaya kita dengan mengaku-ngaku itu budaya mereka, seperti itu ya. Seperti yang viral sekarang katanya budaya Korea, tapi kan kebaya Korea, tapi kan kebaya itu sendiri asli dari Indonesia ya. Tapi anak-anak sekarang sudah bilangnya budaya Korea lah, budaya inilah, tapi tetap kita harus membentengi diri kita dengan nilai-nilai Pancasila, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah apa sih peran generasi muda dalam memperkuat Pancasila? Yang pertama adalah menurut saya kita harus bisa mempelajari nilai-nilai Pancasila tersebut ya. Generasi muda harus memahami dan menghayati nilai-nilai Pancasila secara mendalam, bukan hanya sekedar bicara tetapi juga harus dilaksanakan ya, seperti itu. Yang kedua adalah bisa menjadi pelopor. Generasi muda dapat menjadi pelopor dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini sudah banyak nih yang terjadi ya, dimana ketika kita lomba secara internasional, kita bisa memakai identitas diri kita. Misalnya Indonesia juara 1, kita memakai identitas negara kita seperti memakai batik. Secara tidak langsung kita sudah mengenalkan budaya kita kepada orang luar. Nah, selanjutnya adalah menjadi agent of change, yang dimana generasi muda ini dapat menjadi seorang agent of change yang positif dengan menyebarkan nilai-nilai Pancasila yang sudah tertanam sejak kecil dalam diri kita dan dapat membantu menyelesaikan permasalahan suatu bangsa. Contohnya, kita berperan di PBB. Mungkin ada isu ataupun konflik yang sudah lama terjadi, tetapi Indonesia ini impactnya sangat besar di PBB. Contohnya adalah waktu sidang pembelaan negara Palestina terhadap Israel. Indonesia secara frontal, secara keras yang namanya penolakan terhadap genosida. Makanya di sini kita harus bisa menjadi agen perubahan ataupun berani menyuarakan nilai-nilai Pancasila yang terdapat dalam diri kita. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah Pancasila itu sebagai identitas nasional kita. Nah, karena
Pancasila merupakan satu pemersatu bangsa yang menjadi perekat dan pemersatu bangsa, menghindari pemecahan konflik, ya seperti itu ya. Seharusnya selanjutnya ada keagungan budaya. Pancasila ini bisa mencerminkan kebudayaan Indonesia yang berakar pada nilai luhur dan moralnya. Selanjutnya adalah kemandirian bangsa. Pancasila ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki identitas dan kepribadian yang kuat dan berbeda dari bangsa lain. Contohnya adalah kita Bhinneka Tunggal Ika. Biarpun kita berbeda-beda, tapi kita tetap satu. Sangat banyak budaya, orang, ras, suku di Indonesia dari Sabang sampai Merauke ya. Ada orang kulit putih, kulit hitam, etnik Jawa, etnik Minang, tapi disatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika yang dimana kita berbeda-beda tetapi tetap satu. Itulah Pancasila. Nah, selanjutnya adalah Pancasila dan pembangunan untuk karakter bangsa. Nah, di sini itu sendiri kita harus bisa menjunjung tinggi yang namanya kejujuran, tanggung jawab, toleransi, keteladanan, kreativitas, cinta tanah air, kedisiplinan, kerjasama, dan gotong royong. Nah, selanjutnya ada Pancasila dan keharmonisan dalam keberagamaan. Budaya, menerima dan menghargai keberagaman budaya, memperkuat pemersatuan dan kesatuan bangsa. Karena kan sangat banyak budaya di Indonesia ini. Kedua, agama, di mana kita harus bisa saling menghormati dan memberikan toleransi lah antar beragama. Kita menghargai mereka, mereka menghargai kita. Ketiga itu adalah suku, menerima, menghargai perbedaan ras dan suku tertentu dan bisa menciptakan persaudaraan dan kesatuan bangsa seperti itu ya. Nah, terakhir kesimpulan yang saya bisa dapat dari Pancasila sebagai pedoman hidup yang relevan di zaman sekarang ini adalah Pancasila tetap relevan dan menjadi pedoman hidup yang sangat penting di zaman sekarang. Nilai-nilai luhur Pancasila dapat membantu Indonesia untuk mengatasi berbagai tantangan di zaman modern ini. Jadi tetap kita tidak boleh keluar dari nilai-nilai Pancasila ya sebagai anak muda. Biarpun kita sudah melalang buana ke luar negeri sana, tetap di dalam diri kita harus terdapat yang namanya nilai-nilai Pancasila. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan selamat pagi.